Semangat pagi Pak John dan teman-teman kelas A. Perkenalkan, kami dari kelompok C yang beranggotakan Khairul Halim Aunal, NIM 192214007, Denny Prasetya Mulya, NIM 192214008, Elizabeth Yuli Kristanti, NIM 192214012, Boris Tri Anugrah, NIM 192214014, Atisa Gaurab Sanjani, NIM 192214030, dan Yonatan Stephen AV, NIM 192214039. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai e-commerce, digital markets, dan digital goods. Model bisnis Groupon. Groupon adalah bisnis yang menawarkan penawaran harian kepada pelanggan dari pedagang lokal. Pertumbuhan e-commerce. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet pertama, Netscape.com, menerima iklan pertama dari perusahaan besar. E-commerce tumbuh pada tingkat 2 digit sampai resesi tahun 2008 hingga 2009. Meskipun pertumbuhan yang lambat terus berlanjut pada tahun 2012, jumlah pembeli online meningkat sebesar 5% dan jumlah transaksi retail online naik sebesar 7%. Pertumbuhan e-commerce terus melesat hingga tahun ini. E-commerce tetap menjadi bentuk perdagangan yang tumbuh paling cepat jika dibandingkan dengan toko retail fisik, pelayanan, dan hiburan. Gelombang pertama e-commerce mengubah dunia bisnis buku, musik, dan perjalanan udara. Pada gelombang kedua, 9 industri baru menghadapi skenario transformasi serupa: pemasaran dan periklanan, telekomunikasi, film, televisi, perhiasan, dan barang mewah, real estate, perjalanan online, pembayaran tagihan, dan perangkat lunak. Dalam menjalankan e-commerce, ada landasan teknologi, yaitu koneksi internet nirkabel, ponsel cerdas, komputer tablet, dan perangkat saluran canggih lainnya. Selain itu, ada perangkat lunak dan situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lainnya. 8 fitur unik dalam teknologi e-commerce. Yang pertama, di mana-mana. Artinya tersedia di mana-mana setiap saat. Yang kedua adalah jangkauan global. Teknologi e-commerce memungkinkan transaksi komersial melintasi batas-batas budaya dan nasional. Yang ketiga, standar universal. Standar teknis untuk melakukan e-commerce adalah standar universal. Yang keempat, kekayaan. Kekayaan informasi mengacu pada kompleksitas dan isi pesan. Yang kelima, interaktivitas, yaitu memungkinkan komunikasi dua arah antara pedagang dan konsumen. Yang keenam, kepadatan informasi. Kepadatan informasi di pasar e-commerce membuat harga dan biaya lebih transparan. Yang ketujuh, personalisasi atau customisasi. Teknologi e-commerce mengizinkan personalisasi, yaitu pedagang dapat menargetkan pesan pemasaran mereka ke individu tertentu dengan menyesuaikan pesan. Yang kelima, teknologi sosial, yaitu pembuatan konten pengguna dan sosial jaringan. Konsep utama dalam e-commerce, pasar digital, dan barang digital di pasar global. Bisa kita lihat pada gambar 10.2 yang mengilustrasikan berapa banyak penghematan yang dihasilkan dari eliminasi masing-masing lapisan ini dalam proses distribusi dengan menjual langsung ke konsumen atau mengurangi jumlah perantara. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungan sambil membebankan harga yang lebih rendah. Selanjutnya kita akan melihat tabel 10.3, yaitu perbandingan antara pasar digital dan pasar tradisional. Yang dibandingkan di sini ada informasi asymmetry, source cost, transaction cost, delayed gratification, main cost, dynamic pricing, price discrimination, market segmentation, switching cost, network effect, disintermediation. Yang bisa kita lihat pada pasar digital itu dominan rendah, sedangkan untuk pasar tradisional dominan tinggi. Selanjutnya saya akan membahas tabel 10.4. Bagaimana internet mengubah pasar digital.
Di sini kita bisa lihat yang dibandingkan adalah biaya-biaya. Di antaranya ada biaya marginal, biaya produksi, biaya penyalinan, biaya pengiriman, dan biaya persediaan. Tabel 10.5. Di sini model bisnis internet, ada retailer, transaction broker, market creator, content provider, community provider, portal, dan service provider. Retailer menjual produk fisik langsung ke konsumen atau ke bisnis individu. Transaction broker menghemat uang dan waktu pengguna dalam memproses secara online. Content market creator menyediakan lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari produk, menampilkan produk, dan menetapkan harga untuk produk tersebut. Kemudian ada content provider, yaitu menghasilkan pendapatan dengan menyediakan konten digital seperti gambar, musik, dan video. Community provider yaitu menyediakan tempat pertemuan online di mana orang dengan minat yang sama dapat berkomunikasi dan menemukan informasi yang berguna. Selanjutnya ada portal, yaitu menyediakan titik awal masuk ke web bersama dengan konten khusus lainnya. Selanjutnya ada service provider, yaitu menyediakan aplikasi web seperti foto, berbagi video, dan buatan pengguna konten sebagai layanan, menyediakan layanan lainnya. Modal pendapatan e-commerce. Modal pendapatan suatu perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan pengembalian investasi yang unggul. Sebagian besar perusahaan mengandalkan satu atau beberapa kombinasi dari 6 model pendapatan berikut, seperti iklan, penjualan subscription, freemium, biaya transaksi, dan afiliasi. Yang pertama, model pendapatan iklan. Dalam model pendapatan iklan, situs web menghasilkan pendapatan dengan menarik banyak pengunjung yang nantinya dapat melihat iklan. Model periklanan adalah model pendapatan yang paling banyak digunakan dalam e-commerce. Dan tanpa pendapatan iklan, web akan menjadi pengalaman yang sangat berbeda dari yang kita punya sekarang. Selanjutnya, model pendapatan penjualan. Dalam model pendapatan penjualan, perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau layanan kepada pelanggan. Berikutnya, model pendapatan berlangganan. Dalam model pendapatan berlangganan, situs web yang menawarkan konten atau layanan mengenakan tarif biaya berlangganan untuk akses ke beberapa atau semua penawarannya secara berkelanjutan. Model pendapatan free atau freemium. Dalam model pendapatan freemium, perusahaan menawarkan layanan atau konten secara gratis dengan dikenakan biaya tarif premium untuk fitur lanjutan. Model pendapatan transaksi. Dalam model pendapatan transaksi, perusahaan menerima pendapatan untuk mengaktifkan atau melaksanakan transaksi. Yang keenam, model pendapatan afiliasi. Dalam model pendapatan afiliasi, situs web afiliasi mengirim pengunjung ke situs web lainnya dengan mendapatkan imbalan pendapatan dari setiap penjualan yang dihasilkan. Jaringan sosial. Situs jejaring sosial yang menghubungkan banyak orang melalui hubungan bisnis atau pribadi mereka yang saling menguntungkan untuk mendapatkan prospek penjualan. Google+, MySpace, Facebook, dan Friendster akan menjadi menarik untuk mereka yang ingin memperluas pertemanan. Sementara LinkedIn berfokus pada jaringan kerja para profesional. Pada situs Pinterest, Kabudi, dan seterusnya, kalian dapat bertukar ide belanja dengan teman lainnya. Kebijakan netizen. Perusahaan dapat secara aktif membantu memecahkan beberapa masalah bisnis dengan menggunakan crowdsourcing. Pada tahun 2012, BMW meluncurkan proyek crowdsourcing untuk meminta bantuan kepada pelanggan dalam merancang kendaraan perkotaan untuk tahun 2025. Salah satu situs crowdfunding yang terkenal adalah Kickstarter.com, di mana pengunjung dapat berinvestasi di perusahaan startup. Saya akan menjelaskan tentang e-commerce marketing. Internet memungkinkan pemasar untuk menemukan pelanggan potensial dengan harga murah untuk produk yang permintaannya sangat rendah. Nah, internet juga menyediakan cara baru, seringkali instan dan spontan, untuk mengumpulkan informasi dari pelanggan, menyesuaikan penawaran produk, dan meningkatkan nilai pelanggan. Kemudian
Di sini ada tabel 10.6 yang menjelaskan format pemasaran dan periklanan terkemuka yang digunakan dalam e-commerce. Nah, marketing formatnya itu ada beberapa, yaitu search engine, display ads, video, classified, rich media, lead generation, sponsorship, dan email. Nah, di sebelahnya itu ada pendapatan dalam tahun 2012. Kemudian pada tabel 10.3 website visitor tracking, pada klik pertama pengunjung akan di-tracking di seluruh web. Kemudian pada klik kedua dan kelima, pengunjung akan memilih-milih barang, kemudian informasi tersebut akan digunakan untuk membuat iklan pada website lainnya. Kemudian pada klik ke-6, jika pengunjung tidak membeli barang atau apapun, di sini mengindikasikan bahwa dia berubah pikiran atau ada permasalahan yang terjadi pada website. Kemudian masuk pada tabel 10.4 yaitu website personalization. Dengan adanya interaksi antara user dan website, di sini perusahaan dapat membuat halaman web unik yang dipersonalisasi yang menampilkan konten atau iklan untuk produk atau layanan yang menarik bagi pengguna individu. Contohnya seperti yang ada di atas tabel. Pada tabel 10.5, bagaimana jaringan iklan seperti double click bekerja. Double click bertindak sebagai perantara untuk memaksimalkan iklan yang muncul dalam situs. Double click juga bisa digunakan untuk membangun traffic suatu web, muncul produk, dan muncul layanan. Selain itu, double click juga memiliki data beberapa lama pengunjung tinggal di suatu situs dan halaman mana yang paling lama mereka kunjungi. Social e-commerce and social network marketing. E-commerce sosial adalah perdagangan berdasarkan gagasan grafik sosial digital. Grafik sosial digital adalah pemetaan dari semua hubungan sosial online yang signifikan. Grafik sosial identik dengan gagasan jejaring sosial yang digunakan untuk menggambarkan hubungan offline. Kemudian tabel 10.7 Features of Social Commerce menjelaskan 4 fitur perdagangan sosial yang mendorong pertumbuhannya. Yang pertama, social sign-on. Situs web memungkinkan pengguna untuk masuk dengan Facebook atau lainnya. Hal ini memungkinkan situs web untuk menerima informasi profil dan menggunakannya dalam pemasaran mereka sendiri. Kemudian collaborative shopping, konsumen dapat berbagi pengalaman berbelanja satu sama lain dengan melihat produk, mengobrol, atau mengirim pesan. Kemudian ada network notification, konsumen dapat membagikan pendapat mereka terhadap produk, layanan, atau konten dengan teman. Kemudian yang terakhir social search, konsumen dapat meminta saran teman mereka tentang pembelian produk, layanan, dan konten. B2B e-commerce efisien dan hubungan baru. B2B e-commerce mengacu pada transaksi komersial yang terjadi di antara perusahaan bisnis. Semakin banyak transaksi ini mengalir melalui berbagai mekanisme yang mendukung internet, ada sekitar 80% e-commerce B2B online masih didasarkan pada sistem kepemilikan untuk pertukaran data elektronik atau EDI. Oke, selanjutnya kita mengacu pada figur 10.6 yaitu Electronic Data Interchange atau EDI. Jadi setiap industri besar di Amerika Serikat dan sebagian besar dunia memiliki standar EDI yang menentukan struktur dan bidang informasi dokumen elektronik untuk industri tersebut. EDI awalnya mengotomatiskan pertukaran dokumen seperti pemesanan pembelian, faktur, dan pemberitahuan pengiriman. Pemasok memiliki akses online ke bagian tertentu dari jadwal produksi dan pengiriman perusahaan pembelian dan secara otomatis mengirimkan bahan dan barang untuk memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya tanpa intervensi oleh agen pembelian perusahaan. Figur 10.7 yaitu a private industrial network atau yang kita sebut sebagai pertukaran pribadi yang menghubungkan perusahaan dengan pemasok untuk manajemen rantai pasokan yang efisien dan kolaborasi. Jaringan yang dimiliki oleh pembeli memungkinkan perusahaan dan distributor untuk berbagi desain pengembangan produk, pemasaran, penjadwalan produksi, manajemen inventaris, dan komunikasi tidak terstruktur termasuk grafik dan email. Figur 10.8 yaitu jaringan marketplace. Pasar bersih adalah pasar online di mana banyak pembeli dapat membeli dari beberapa penjual. Mereka adalah industri yang beroperasi sebagai perantara independen antara pembeli dan penjual. Peserta di pasar net menetapkan harga melalui negosiasi online, lelang atau permintaan penawaran harga, atau mereka dapat menggunakan harga tetap.
Selanjutnya pada figur 10.9 pada grafik pendapatan perdagangan seluler konsolidasi itu di tahun 2012 m-commerce mewakili sekitar 10% dari semua e-commerce dengan pendapatan tahunan sekitar 30 miliar yang dihasilkan oleh barang dan jasa retail. Kemudian layanan pada grafik tersebut berbasis seperti pencarian resto lokal dan pembaruan lalu lintas. Namun, m-commerce adalah bentuk e-commerce yang tumbuh paling cepat dengan beberapa area berkembang pada tingkat 50% atau lebih per tahunnya dan diperkirakan tumbuh menjadi 150 miliar pada tahun 2016. Selanjutnya kita akan membahas tentang layanan perdagangan seluler lainnya atau lebih dikenal dengan m-commerce, yaitu sebuah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti smartphone ataupun laptop. Contohnya ada aplikasi m-banking, ada e-wallet seperti Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Ada KAI Akses untuk mengakses jadwal kereta atau membeli tiket, serta iklan-iklan yang ada di YouTube. Dalam membangun kehadiran e-commerce, kita membutuhkan pemahaman yang sangat tajam mengenai beberapa aspek. Kita juga akan menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis kita. Yang kedua adalah memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan dari bisnis. Mari kita lihat tabel 10.8, yaitu menjelaskan tentang beberapa tujuan bisnis dasar, fungsionalitas sistem, dan persyaratan informasi untuk situs e-commerce biasa. Tujuan harus diterjemahkan ke dalam deskripsi fungsi sistem dan akhirnya akan menjadi satu set kebutuhan informasi yang tepat. Sebagai contoh, ketika kita akan menampilkan sebuah barang atau sebuah produk, kita akan menggunakan fungsi sistem yaitu katalog digital dengan memenuhi persyaratan yaitu katalog teks dan juga grafik dinamis. Yang kedua, ketika kita akan memberikan sebuah informasi produk atau konten kepada konsumen, kita akan menggunakan sebuah fungsi sistem yaitu berbasis data produk dengan persyaratan deskripsi produk, nomor stok, serta tingkat persediaan. Ada banyak pilihan untuk membangun serta memelihara sebuah situs web. Hal ini tergantung pada seberapa banyak uang yang akan kita keluarkan untuk hal tersebut. Nah, gambar 10.10 akan mengilustrasikan alternatifnya. Jika kita akan mencapai completely in-house, maka ketika kita akan membangun sebuah keputusan serta keputusan hosting itu berfokus pada perusahaan itu sendiri. Tetapi beda halnya dengan mixed responsibility. Kalau ini, keputusan akan dibangun oleh perusahaan itu sendiri, tetapi tidak dengan hosting the site-nya, karena hosting the site dapat dilakukan oleh pihak lain. Jika sebelumnya kita mengetahui bahwa dalam membangun serta memelihara situs web, kita membutuhkan biaya yang akan dianggarkan oleh perusahaan. Nah, biaya-biaya apa aja sih yang digunakan untuk membangun serta memelihara situs web? Sebagai contoh pada gambar 10.11, ini memberikan beberapa gambaran tentang ukuran relatif berbagai komponen biaya situs web. Misalnya secara umum, biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan telekomunikasi untuk membangun serta mengoperasikan situs web ini telah menurun drastis 50%-an, sehingga memungkinkan pengusaha kecil untuk membuat situs yang cukup canggih. Pada saat yang sama, biaya pemeliharaan sistem serta pembuatan konten telah meningkat menjadi lebih dari setengah anggaran situs web biasa. Sekian presentasi dari kelompok C, kurangnya kami mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan atau merasa kurang jelas, kita dapat mendiskusikannya di dalam WhatsApp group. Sekian dan terima kasih, salam sehat.